Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berjudul Doa Orang yang Putus Asa. Sebelum kita jauh untuk mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di dalam surga, kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Landasan firman Tuhan hari ini, Mazmur nomor 88 ayat 19, begini firman Tuhan. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara merasa sendiri dalam hidup? Seolah semua orang menjauh dan tidak ada yang mengerti perasaan saudara? Seperti berjalan di tengah malam yang begitu gelap tanpa cahaya sedikit pun. Itulah gambaran dari seseorang yang berada di titik putus asa. Banyak orang di dunia ini pernah mengalami momen seperti itu ketika doa terasa hampa dan Tuhan seolah diam. Pemazmur dalam Mazmur 88 tahu persis bagaimana rasanya. Ia bukan sedang berdoa dari tempat nyaman, melainkan dari lembah kegelapan di mana harapan hampir padam. Namun yang luar biasa, di tengah keputusasaannya, ia masih berdoa, saudara. Mari kita melihat, Mazmur 88 ini merupakan salah satu mazmur paling gelap di seluruh kitab Mazmur. Tidak ada seperti pemazmur lainnya yang berakhir dengan pengharapan. Tetapi Mazmur 88 ini tidak memiliki nada kemenangan di akhir. Sebaliknya, ia ditutup dengan kalimat tentang kesendirian dan kegelapan. Itulah ayat 19 ini yang menggambarkan situasi ekstrim. Pemazmur merasa ditinggalkan, bahkan oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Kita melihat dalam konteks bangsa Israel, doa ini menggambarkan seseorang yang merasa dijauhkan dari kasih Tuhan dan komunitasnya, namun tetap memilih untuk berseru kepada Tuhan. Inilah pelajaran penting Bapak Ibu, bahkan dalam keputusasaan pun yang paling dalam, iman sejati tetaplah berdoa. Mazmur 88 ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya untuk saat bahagia, tetapi juga untuk saat hati hancur. Pemazmur mengajarkan kita bahwa kejujuran dalam doa adalah bentuk iman yang mendalam. Ia tidak berpura-pura kuat di hadapan Tuhan, tetapi menuangkan seluruh kepedihannya tanpa menyembunyikan apapun. Dalam kehidupan kita juga ada masa-masa di mana doa terasa tidak dijawab. Dan kita mulai meragukan kasih Tuhan. Namun, renungan ini mengingatkan, Tuhan tidak menolak doa orang yang berseru dari hati yang hancur. Ia mungkin diam Bapak Ibu, tetapi bukan berarti ia absen. Ketika kita tetap doa di tengah keputusasaan, sebenarnya kita sedang menunjukkan iman sejati kita. Iman yang tidak bergantung pada perasaan kita, tetapi pada pengenalan akan siapa Tuhan itu. Saudara, ketika kita merasa sendirian, teruslah berdoa. Jangan biarkan keputusasaan membungkam doa saudara dan saya. Curhatkan isi hati saudara kepada Tuhan, baik itu keluhan, air mata, bahkan kebingungan saudara. Tuhan tidak tersinggung oleh kejujuran saudara. Justru Dia mendengarkan dengan kasih. Ingatlah, diamnya Tuhan bukan berarti Ia tidak peduli. Tetapi seringkali ia sedang mengerjakan sesuatu yang belum kita pahami. Di dalam Yesus Kristus, kita menemukan yaitu pengharapan sejati bagi orang yang putus asa. Yesus sendiri pernah mengalami apa yang dirasakan pemazmur, yaitu ditinggalkan, dikhianati, bahkan berseru di kayu salib. Di mana Dia mengatakan di dalam Matius 27 ayat 46, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ Yesus tahu bagaimana rasanya kesepian, namun Ia tetap berserah kepada Bapaknya. Melalui penderitaan dan kebangkitannya, di situ Yesus menunjukkan bahwa kegelapan bukanlah akhir dari cerita, sebab ada terang di baliknya. Teruslah berdoa, sebab doa di tengah keputusasaan adalah benih iman yang akan bertumbuh menjadi pengharapan baru di dalam Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, berkati kami, biarlah kami melakukan firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.